24011110036 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan, supervisi, dan penjaminan mutu pendidikan. Pada slide pertama ini, saya ingin mengawali presentasi dengan menekankan bahwa mutu pendidikan merupakan salah satu isu paling penting dan mendasar dalam dunia pendidikan saat ini. Ketika kita membicarakan pendidikan, sebenarnya tujuan akhirnya bukan hanya sekedar siswa lulus ujian atau mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi bagaimana pendidikan mampu membentuk manusia yang berkualitas, baik secara akademik, keterampilan, maupun karakter. Selama ini masih banyak pandangan yang mengukur mutu pendidikan dengan hanya dari angka-angka seperti nilai ujian, peringkat, atau tingkat kelulusan. Padahal angka-angka tersebut hanyalah hasil akhir. Nah, di balik hasil akhir tersebut ada proses panjang yang terjadi di dalam kelas, yaitu proses pembelajaran. Nah, melalui proses inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama ketika membicarakan mutu pendidikan. Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang mampu membuat siswa lebih aktif, berpikir kritis, dan terlibat secara langsung dalam proses belajar. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memahami konsep, mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap yang positif. Namun, dalam praktiknya, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa terjadi secara otomatis atau berjalan dengan sendirinya. Mutu pendidikan tidak akan meningkat hanya karena adanya kurikulum baru, fasilitas yang lengkap, atau kebijakan dari pemerintah. Semua itu tetap membutuhkan pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, disinilah muncul kebutuhan akan suatu mekanisme yang mampu mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus. Mekanisme tersebut antara lain adalah supervisi pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dan saling berkaitan. Tidak hanya satu ya, tapi keduanya. Nah, supervisi dan penjaminan mutu bukan dua hal yang terpisah. Supervisi lebih banyak berhubungan langsung dengan praktik pembelajarannya di kelas. Nah, praktik pembelajaran di kelas. Sedangkan penjaminan mutu berfungsi sebagai sistem yang mengatur dan menjamin kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, melalui presentasi ini saya akan membahas secara mendalam hubungan antara supervisi dan penjaminan mutu pendidikan. Saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar, analisis permasalahan, hingga contoh penerapannya di lapangan. Oke, pada slide yang selanjutnya ini,
yaitu konsep supervisi pendidikan. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai konsep supervisi pendidikan. Secara umum, supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembinaan, pendampingan, dan bantuan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas kepada guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini perlu ditekankan sejak awal adalah bahwa supervisi bukanlah kegiatan untuk mencari kesalahan guru, tetapi sayangnya dalam praktik di lapangan masih banyak guru yang memiliki persepsi negatif terhadap supervisi. Supervisi seringkali dianggap sebagai kegiatan inspeksi, pengawasan ketat, atau bahkan sidak. Nah, di mana yang membuat guru itu merasa tertekan. Padahal, jika kita melihat konsep supervisi yang sebenarnya, supervisi itu justru bertujuan untuk membantu guru berkembang secara profesional. Nah, supervisi membantu guru untuk merefleksikan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru, itu membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Nah, supervisi yang ideal memiliki sifat humanis. Artinya supervisi harus mampu membangun hubungan yang baik dengan guru. Supervisor tidak bersikap menghakimi atau merasa paling benar, tetapi hadir sebagai mitra profesional. Dengan pendekatan humanis, guru akan merasa dihargai dan lebih terbuka dalam menerima masukan. Selain itu, supervisi juga bersifat kolaboratif dan partisipatif, artinya supervisi itu dilakukan melalui dialog dua arah antara supervisor dan guru. Guru tidak hanya menjadi objek pengamatan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses supervisi. Guru diajak berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait perbaikan pembelajaran. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ketika guru mampu merancang pembelajaran yang lebih baik, menggunakan metode yang tepat, dan mengelola kelas secara efektif, maka siswa akan belajar dengan lebih optimal. Dengan demikian, supervisi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Oke, baik, lanjut ke slide selanjutnya. Konsep penjaminan dan mutu pendidikan. Baik, pada slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai konsepnya. Konsep penjaminan mutu pendidikannya. Oke. Penjaminan mutu pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, penjaminan mutu tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pendidikan itu sendiri.
Artinya, penjaminan mutu memperhatikan bagaimana pembelajaran direncanakan, bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung, bagaimana evaluasi dilakukan, serta bagaimana tindakan lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Nah, dalam penjaminan mutu pendidikan terdapat siklus yang bersifat berkelanjutan. Siklus ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu bukan kegiatan yang dilakukan sekali lalu selesai, tidak ya, tetapi proses yang terus-menerus, yang terus berulang dan berkembang. Nah, biasanya siklus ini dimulai dari penetapan standar mutu, kemudian pelaksanaan standar, lalu evaluasi pelaksanaan, dan diakhiri dengan peningkatan mutu pendidikan. Nah, melalui penjaminan mutu pendidikan ini, sekolah itu dapat mengetahui secara objektif kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sekolah dapat mengidentifikasi bagian mana yang sudah berjalan dengan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, perbaikan yang dilakukan tidak bersifat asal-asalan, tetapi berdasarkan data, analisis yang jelas. Penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai alat mengendali kualitas pendidikan. Nah, tanpa penjaminan mutu, kualitas pendidikan akan sulit dijaga dan cenderung tidak konsisten. Oleh karena itu, penjaminan mutu sangat penting dalam memastikan bahwa mutu pendidikan tidak hanya tercapai, tetapi juga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hubungan supervisi dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, bisa dilihat hubungannya. Hubungan antara supervisi dan penjaminan mutu pendidikan sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Penjaminan mutu berfungsi sebagai kerangka sistem yang menetapkan standar dan arah kebijakan mutu pendidikan. Sementara itu, supervisi berperan sebagai instrumen pelaksana yang memastikan bahwa standar tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Melalui supervisi, proses pembelajaran dapat dipantau secara berlangsung. Supervisor dapat melihat bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana suasana kelas berlangsung. Informasi ini menjadi data penting dalam penjaminan mutu. Oleh karena itu, supervisi dapat dikatakan sebagai ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. Tanpa supervisi, penjaminan mutu hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, slide kelima, yaitu analisis dan refleksi dalam praktiknya. Pelaksanaan supervisi di sekolah sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah persepsi negatif terhadap supervisi. Banyak guru yang masih menganggap supervisi sebagai kegiatan inspeksi yang menakutkan. Hal ini menyebabkan guru kurang terbuka terhadap proses supervisi, sehingga hasil supervisi tidak maksimal. Padahal, jika supervisi dilakukan dengan pendekatan yang tepat, supervisi dapat menjadi sarana refleksi bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran. Refleksi yang dapat diambil adalah bahwa supervisi harus dilakukan dengan pendekatan pembinaan, bukan penilaian semata.
Nah, dengan demikian, supervisi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu contoh kasus. Nah, sebagai contoh kasus, itu di sebuah sekolah ditemukan permasalahan rendahnya keaktifan siswa dan kurangnya variatifnya metode pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, kepala sekolah melakukan supervisi akademik dengan melakukan observasi kelas. Setelah observasi dilakukan, diskusi relatif dengan guru untuk membahas temuan supervisi. Guru diberikan umpan balik yang konstruktif serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran aktif. Setelah beberapa kali supervisi, terjadi perubahan positif. Guru mulai menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Siswa menjadi lebih aktif dan hasil belajar pun meningkat. Kasus ini menunjukkan bahwa supervisi memiliki dampak langsung terhadap penjaminan mutu pendidikan. Oke, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, supervisi dan penjaminan mutu pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Supervisi berperan penting dalam memastikan bahwa standar mutu pendidikan dapat diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembinaan. Sekolah juga perlu mengintegrasikan supervisi dalam sistem penjaminan mutu internal agar peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan supervisi yang efektif, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, supervisi dapat menjadi sarana pengembangan profesional guru sekaligus instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Demikian pemaparan saya mengenai bagaimana supervisi mendukung penjaminan mutu pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.